Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stella Rama Rosadi dengan NIM 10209240095 dari kelas SI 8C akan menjelaskan pengerjaan saya UTS Sistem Basis Data tentang script DDL, DML, dan normalisasi. Yang pertama kita lihat dulu untuk skenario-nya ya. Adam sebagai seorang manajer di Rumah Sakit Bakti Sehat berencana mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen transaksi pembayaran pasien yang dinamai pembayaran sehat. Sistem ini akan mencatat berbagai jenis layanan dan item yang dikenakan biaya kepada pasien seperti pembelian obat, penyewaan kamar rawat inap, tindakan medis, dan biaya operasi. Setiap jenis layanan nanti akan dikategorikan ya ke dalam kelompok tertentu, misalnya kategori tindakan medis yang dapat mencakup konsultasi dokter, pemeriksaan laboratorium, dan operasi. Lalu setiap layanan dan item hanya termasuk dalam satu kategori saja nantinya. Selain itu, setiap item atau layanan dapat terkait dengan satu unit atau bagian rumah sakit yang menyediakannya. Jadi setiap layanan terdapat satu unit atau bagian rumah sakitnya, yaitu apotek, rawat inap, laboratorium, dan atau bedah. Nah, unit-unit ini akan menyediakan berbagai layanan atau item yang berbeda. Contohnya, unit apotek bisa menyediakan berbagai obat dari berbagai merek seperti Kimia Farma, Dexamedica, atau Kalbe. Lalu di sistem manajemen rumah sakit ini ingin memantau setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien, termasuk waktu transaksi dalam bentuk jam dan menit, serta rincian daftar item atau layanan yang dibayar juga. Dalam satu transaksi, seorang pasien dapat membayar beberapa layanan sekaligus dalam satu kode transaksi. Sebaliknya, satu layanan tertentu juga bisa digunakan dan dibayar oleh beberapa pasien. Misalnya, biaya kamar kelas 1 dapat dibayar oleh pasien A, B, dan C. Di sini dari skenario ini bisa kita highlight ya. Yang pertama yaitu kita ingin membuat sistem informasi manajemen transaksi yang dinamai pembayaran sehat tadi. Namanya adalah pembayaran sehat. Lalu di sini di sistem ini akan mencatat berbagai jenis layanan. Salah satu contohnya yaitu pembelian obat, penyewaan kamar rawat inap, tindakan medis, dan biaya operasi. Lalu layanan tadi kan akan dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam kelompok tertentu ya. Misalnya kalau di sini tindakan medis yang mencakup konsul dokter dan lain-lain juga tadi. Lalu di sini bisa kita highlight lagi kalau misalnya di sistem ini akan terdapat unit-unit atau bagian rumah sakit yang akan menyediakannya. Salah satu contohnya itu kan apotek, rawat inap, laboratorium, dan bedah ya. Dan di sini ingin dibuat kalau unit-unit ini akan menyediakan berbagai layanan yang berbeda juga. Seperti kalau apotek itu menyediakan obat ya. Dan obat itu dari Kimia Farma dan lain-lain. Lalu di sini juga pada paragraf 3, manajemen rumah sakit ingin memantau setiap transaksi pembayaran ya yang dilakukan oleh pasien, ingin dicatat juga waktunya dalam waktu jam dan menit, serta rincian daftar layanan yang akan dibayar oleh pasien. Di sini juga diberi suatu informasi bahwa dalam satu transaksi ini seorang pasien dapat membayar beberapa layanan sekaligus dalam satu kode transaksi, yang artinya dalam satu transaksi itu pasien bisa melakukan atau membayar banyak layanan ya. Itu something yang bisa kita highlight juga. Nah, dari skenario ini bisa kita buat untuk sistem basis datanya, bisa kita bayangkan bagaimana sistem basis datanya nanti. Di sini bab pertama yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Dari sini kita bisa tahu bagaimana sistem basis data atau entitas dan relasi hubungannya untuk tiap entitas nanti yang kita buat. Sebelumnya pada RD ini saya sudah
terlebih dahulu membuat tabel atau entitas untuk biar saya lebih paham bagaimana bentukan ERD-nya nantinya. Di sini saya terdapat entitas pertama yaitu kategori layanan, yaitu dia yang akan mengelompokkan layanan-layanan berdasarkan kategori-kategori yang sudah ditentukan nantinya. Di sini pada entitas kategori layanan ini juga saya menggunakan atau menjadikan ID kategori primary key. Untuk ID kategori menjadi primary key. Perlu diingat bahwa di sini saya juga membuat tabel entitas yang juga memiliki primary key atau yang biasa kita sebut yaitu PK ya. Nah, dari sini di kategori layanan ini saya menggunakan ID kategori sebagai PK-nya. Lalu di kategori layanan juga punya atribut lain yaitu nama kategori. Lalu pada entitas layanan di sini saya menjadikan ID layanan yang menjadi primary key untuk entitas layanan ini. Lalu di layanan ini juga memiliki atribut lain yaitu ID kategori sebagai foreign key nantinya. Nah, ini adalah foreign key. Lalu yang lain juga nama layanan, ID unit, ini juga termasuk foreign key. Lalu harganya untuk tiap layanan yang ada. Lalu pada entitas pasien saya jadikan ID pasien yang menjadi PK-nya. Lalu atribut lain yaitu nomor telepon, nama pasien, tempat tanggal lahir, dan juga jenis kelaminnya. Lalu di sini terdapat tabel unit. Saya jadikan ID unit yang menjadi PK-nya dan atribut lain yaitu nama unit itu sendiri. Lalu pada tabel transaksi atau entitas transaksi saya jadikan ID transaksi sebagai primary key atau PK ya. Nah, di sini juga terdapat atribut lain yaitu ID pasien yang berarti ini adalah FK-nya, waktu transaksi, ID layanan berarti ini FK-nya juga, jumlah, total, dan juga status pembayaran. Status pembayaran ini L yang berarti adalah lunas untuk semua orang gitu. Lalu di sini juga bisa dilihat bahwa di tabel ini juga sudah terisi record atau value-nya ya, value untuk tiap tabel yang ada. Kayak contoh ID kategori ini cut 01 berarti namanya tindakan medis, terus ID kategori yang cut 01 juga ID layanannya L00A, nama layanannya itu konsultasi dokter umum, harganya 10.000. Terus juga ada di unit U001 yang berarti apotek, dan juga record atau value-value dari tabel lain. Lalu bisa kita lanjut. Ini adalah ERD atau ERD, Entity Relationship Diagram, yang telah saya buat berdasarkan tabel yang dibuat di halaman di page sebelumnya ya. Pertama di sini ya sesuai dengan tabelnya ada pasien, terdapat pasien, entitas pasien yang memiliki primary key tempat tanggal lahir, nama pasien, nomor telepon, jenis kelamin, dan ID pasien. Lalu ID pasien yang sebagai primary key-nya ditandai dengan underline. Dari ERD ini saya tandakan primary key itu dengan underline ya. Lalu di entitas pasien ini memiliki relasi namanya one to many dengan entitas layanan, yang artinya adalah satu pasien itu bisa membayar banyak layanan juga, seperti pernyataan di skenario sebelumnya ya. Lalu pada entitas unit RS atau unit rumah sakit memiliki beberapa atribut yaitu ID unit dan nama unit.
ID unit sebagai primary key-nya memiliki relasi one to many, ini many maaf, one to many yang berarti satu unit rumah sakit itu dapat menyediakan banyak layanan. Sekali lagi ini adalah one to many. Lalu di sini juga terdapat entitas kategori layanan dengan primary key ID kategori dan kategori. ID kategori menjadi primary key, lalu memiliki relasi one to many dengan entitas layanan yang berarti satu kategori layanan itu bisa mengelompokkan banyak layanan. Lalu itu juga pada entitas layanan memiliki banyak atribut, yaitu ID layanan, nama layanan, ID kategori, ID unit, dan harga, dan saya jadikan ID layanan itu sebagai primary key untuk entitas layanan itu sendiri. Lalu terdapat entitas transaksi terdapat entitas transaksi dengan beberapa atribut di sini, yaitu ID transaksi di pasien, waktu transaksi, total, jumlah, dan juga statusnya. Dengan saya jadikan ID transaksi yang menjadi primary key itu sendiri. Lalu pasien, maka dari sini pasien juga memiliki relasi dengan transaksi. Nama relasinya adalah one to one, yang berarti satu pasien hanya melakukan satu transaksi. Lalu pada relasi transaksi di sini juga memiliki relasi dengan entitas lain juga ternyata, yaitu nama relasinya adalah one to many. Yang berarti satu transaksi itu bisa mencatat banyak layanan. Nah, ini adalah IRD Entity Relationship Diagram yang telah saya buat berdasarkan tabel tadi. Lalu pada bab 2 Relational Model. Berdasarkan IRD tadi, saya bisa transform atau ubah IRD menjadi relational model seperti ini. Bedanya tadi ini adalah bentukan yang lebih rumit ya, karena dia banyak banget cabang-cabang. Dengan relational model dia menjadi lebih simple karena dibuat seperti bentuk tabel. Intinya sebenarnya sama saja dengan IRD, tapi saya jelaskan sedikit. Di sini terdapat tabel pasien 095 dengan beberapa atributnya ya, ID pasien, nomor telepon, nama pasien, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, dan juga dengan tipe-tipe data yang berbeda-beda, dengan length juga yang berbeda-beda. Lalu di sini pada tabel transaksi memiliki banyak atribut juga dengan tipe data yang berbeda juga. Bisa lihat di sini juga. Di sini relasi pasien dan transaksi juga memiliki hubungan, yaitu pada ID pasien sama-sama ya, terdapat ID pasien di tabel pasien dan juga transaksi. Ini yang dinamakan yang ini primary key, ini adalah foreign key. Yang pertama di ID pasiennya di pasien, lalu akan dipakai juga di transaksinya. Lalu ada entitas layanan, ada entitas kategori layanan, dan entitas unit 095 juga. Tiap tabel juga memiliki atribut-atribut yang berbeda beserta tipe data yang juga berbeda, dan juga primary key untuk tiap tabel ini ditandai dengan di awal tabel, kolom atau baris awal tabel gitu, kayak primary key untuk tiap tabel itu adalah ID untuk tiap tabel itu juga. Sini kayak seperti ini pada tabel layanan memiliki relasi dengan kategori layanan karena di bagian ada ID kategori yang sama. Juga di sini pada tabel unit dan tabel layanan juga memiliki primary key, ID unit, dan juga foreign key-nya. Ini adalah relational model atau hubungan relasi tiap tabel yang saya ubah dari IRD pada halaman sebelumnya tadi. Lalu pada bab 3 yaitu script DDL dan DML. Pada script DDL di sini saya menggunakan pada yang kan awalnya DDL itu biasanya adalah create atau tidak rename ya, yang paling biasa dipakai. Maka di sini saya menggunakan create pada tiap foto di sini.
pada create, lalu juga terdapat rename yang untuk mengubah nama tabel ya. Sini saya create table untuk tiap tabel, tiap database. Untuk di database pembayaran sehat ini yang saya gunakan juga untuk di relational modelnya. Lalu ini adalah hasil dari tiap script DDL yang telah dibuat. Contohnya di sini ada tabel unit, ada tabel unit yang kanan ini. Nah, di tabel unit ini ada unit dan nama unit, yang berarti di sini ada ID unit dan nama unit, dan primary key-nya itu ID unit itu sendiri, DDL. Lalu di sini juga terdapat script DML yang berarti adalah insert atau biasanya select ya. Nah, jadi saya memasukkan tipe-tipe record atau value dari tabel ini sesuai dengan halaman sebelumnya yang tabel dan entitas tadi, yang ini. Nah, yang ini semua saya masukkan sesuai dengan script DML yang ada. Lalu di bab 4 ada normalisasi. Pada sini skenario-nya adalah Adam sempat menyimpan transaksi di Excel dalam satu sheet seperti ini. Bisa dilihat kalau di tabel ini memang banyak tabel yang atau enggak banyak kolom, atau ada satu kolom yang memiliki dua data ya. Seperti ini nih, ada dua data yang harusnya ini terpisah. Di sini kita disuruh untuk buat pendekatan normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF ya. Lalu pada 1NF kita buat relasi tabelnya itu yang tadinya banyak data yang numpuk seperti ini, sekarang lebih sederhana lagi. Yang tadinya L01, L02 bareng kita pisah jadi beda kolom seperti ini. Ini adalah 1NF, jadi membuat tabelnya menjadi lebih sederhana. Lalu ini adalah pendekatan 2NF. Dengan pendekatan 2NF ini dengan cara memastikan apakah ada atribut yang melakukan ketergantungan sebagian, yaitu seperti pada di sini tabel transaksi itu ada ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi, yang berarti intinya ID pasien itu akan bergantung kepada ID transaksi, dan waktu transaksi juga akan bergantung pada ID transaksi. Lalu ini adalah pendekatan 2NF. Lalu untuk 3NF bisa dilihat bahwa setelah dicek, setelah sudah di 2NF kan, setelah dicek lagi 3NF itu kan targetnya adalah memastikan bahwa tidak ada atribut non primary key yang bergantung kepada atribut yang lain kan, atribut non primary key yang lain. Dan ternyata bisa dilihat bahwa ternyata tidak ada lagi atribut yang bergantung kepada atribut non primary key yang lain juga. Jadi 2NF ini juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi 3NF. Lalu sudah seperti itu. Terima kasih. Ini adalah penjelasan saya tentang UTS saya, tentang script DDL, script DML, dan juga normalisasi dengan berbagai pendekatan 1NF, 2NF, dan 3NF. Sepertinya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.